kawan pajak, jumpa lagi bersama kami di Potex Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau bersama saya Susilo Andrianto, asisten penyuluh pajak KPW Pratama Batam Selatan, dan bersama rekan saya yang sangat luar biasa sekali. Silakan perkenalkan diri, Pak. Ya, kalau saya Samsudin, penyuluh KPP Madya Batam. Dan bersama kita telah hadir Bapak penyuluh pajak Madya kita, Bapak Suyanto. Gimana kabarnya Pak Suyanto? Alhamdulillah baik-baik nih teman-teman ya. Gimana kabar teman-teman juga? Baik Pak, alhamdulillah baik. Luar biasa. Apa cara kita hari ini? Acara kita pada siang hari ini kita temanya ya Pak ya, itu akan membahas yang namanya Korteks untuk instansi pemerintah Pak. Wih, luar biasa ini. Ya, silakan. Ini untuk Korteks instansi pemerintah. Ini baru ya Pak ya, istilah baru ini ya. Biasanya kan kita mengenal dengan yang namanya bendahara pemerintah ya, wajib pajak bendahara pemerintah. Nah, kira-kira instansi pemerintah ini maka NPWP tersebut akan mewakili seluruh daripada satker atau badan daripada organisasi tersebut yang meliputi dari kuasa pengguna anggaran sampai kepada bendahara sebagai pengguna NPWP tersebut. Jadi artinya selama ini kalau yang menggunakan NPWP hanya bendahara dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban pajaknya, maka saat ini wajib pajak itu adalah instansi pemerintah itu sendiri. Jadi KPA-nya, kuasa pengguna anggaran, juga akan menggunakan NPWP itu ya, kemudian bendaharawannya juga akan menggunakan NPWP itu. Artinya seluruh satker tersebut hanya memiliki NPWP dan hanya boleh menggunakan NPWP tersebut yang merupakan suatu tanggung jawab yang tunggal daripada sebuah organisasi atau satker daripada usaha kerja daripada pemerintah. Begitu. Oh, baik Pak Yamto, sangat ini ya mendetail sekali ya Pak Yamto ya. Pak Yamto, dulu kan kita pernah mengenal dari satu, kalau begitu kan dulu kan kita ada NPWP yang namanya NPWP Bendahara Pengeluaran dan NPWP Bendahara Penerimaan ya. Iya. Nah, bagaimana dengan NPWP Bendahara itu Pak Yamto? Ya, dengan berlakunya ketentuan tersebut maka NPWP bendahara tadi, baik itu bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran atau segala jenis bendahara yang selama ini kita ketika memiliki hak dan kewajiban perpajakan tersendiri kemudian kita beri NPWP, kan begitu ya. Betul. Nah, itu sebenarnya hanya dalam rangka untuk mempermudah mereka dalam rangka menjalankan kewajiban atau haknya daripada perpajakan, khususnya dalam rangka untuk mengamankan penerimaan negara tentunya, karena mereka adalah merupakan bendahara-bendahara pemerintah yang harus memotong dan memungut pajak-pajak yang terjadi oleh karena transaksi mereka. Nah, oleh karena kebijakan pemerintah bahwa setiap instansi satker hanya boleh memiliki satu NPWP, maka dengan demikian NPWP tersebut yang selama ini banyak sekali ya, di mana-mana ya ada NPWP ya, itu akan dihapuskan secara keseluruhan ya, kemudian diganti dengan NPWP satker. NPWP Satker Ya, Pak Yamto betul. ya. Nama lainnya instansi pemerintah, Pak ya. Namanya adalah instansi pemerintah. Jadi itu lebih oke. populer sekarang ini sebutannya instansi pemerintah ya, walaupun di beberapa tempat itu kan hanya penyebutannya saja ya. Karena instansi pemerintah bisa jadi satker, bisa jadi yang bentuk-bentuk yang lain. Gitu. Iya. Bagaimana dengan ininya, Pak? Kalau dulu kan setiap instansi atau bendahara itu kan ada bendahara sekolah, contohnya Diknas ini Pak ya. Ya. Nah, Diknas itu ada bendahara tersendiri.
Terus sekolah ada juga bendahara tersendiri. Nah, dengan berlakunya implementasi semua itu merupakan bendahara instansi atau instansi pemerintah ini tadi, NPWP instansi pemerintah, bagaimana dengan bendahara-bendahara yang tadinya itu, apakah dihapuskan secara jabatan atau yang tadinya bendahara-bendahara sekolah itu dilebur menjadi satu bendahara atau instansi Diknas itu tersebut. Ya, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa oleh karena penertiban NPWP tadi, instansi pemerintah setiap satker itu memiliki satu NPWP yang mewakili organisasi daripada instansi pemerintah tersebut, maka selama ini NPWP yang bertaburan di mana-mana ada itu dihapuskan secara jabatan, atau boleh juga wajib pajak mengajukan permohonan tersendiri oleh karena keadaan subjektif maupun objektifnya tidak terpenuhi, mereka boleh mengajukan penghapusan sepanjang tidak ada utang pajak bagi para wajib pajak tersebut. Nah, ketika berlakunya NPWP tunggal sebagai NPWP-nya satuan kerja pemerintah atau instansi pemerintah, ya, jadi bagaimana terhadap unit-unit organisasi yang lebih kecil yang berada di bawahnya, iya, maksud saya itu, Pak. Diknas, seperti juga instansi yang lain yang memiliki subunit yang lebih kecil yang berada di bawahnya dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, maka Direktorat Jenderal Pajak dalam ini akan membentuk satuan yang namanya subunit organisasi. Subunit, iya. Sama halnya kalau tadi Diknas, ada Dinas Kesehatan, ada puskesmas atau yang unit layanan kesehatan itu ada subunitnya tersendiri, Pak. Iya, jadi terpisah jadinya. Ya, organisasi yang selama ini merupakan subunit daripada organisasi induknya, ya, itu akan tetap merupakan organisasi yang lebih kecil, ya. Tentunya dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, mereka kan aktif juga ini, ya. Nah, dalam rangka untuk menampung apa yang menjadi hak dan kewajiban perpajakan bagi mereka, ya, maka kita akan memberikan namanya subunit daripada unit induknya, sehingga mereka tetap dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, namun tentunya berbeda dengan ketika yang bersangkutan berdiri sendiri, ya. Jadi mereka hanya merupakan subunit yang akan mengumpulkan seluruh berkas kerja mereka, ya, ke dalam unit yang ada di atasnya, yang merupakan suatu rangkuman sehingga dapat membentuk suatu pelaporan sebagaimana yang mereka laporkan selama ini secara terpisah. Begitu, Pak Samsudin. Ya. Mungkin ada klasifikasinya, Pak, ya, instansi pemerintah itu. Kalau yang kawan pajak ketahui, ada yang tingkat pusat, ya, yang sumber dananya dari APBN, ada juga yang tingkat daerah yang memang dari APBD, dan lebih rendah lagi, yaitu lebih turun lagi, yaitu APBDes yang sumber dananya bendahara desa yang sumber dananya dari APBDes. Seperti itu, Pak, ya. Jadi ada jenisnya seperti itu, Pak, ya, untuk instansi pemerintah. Iya, betul, karena memang dalam peraturan yang sudah ditentukan itu instansi pemerintah itu meliputi instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk instansi yang ada di pedesaan. Jadi itu sudah kita tampung sebagai suatu dimasukkan sebagai suatu bagian daripada satuan kerja pemerintahan yang merupakan suatu organisasi terendah daripada sebuah struktur organisasi pemerintahan. Jadi di desa-desa bagi Bapak Ibu sekalian, tentunya bagi para wajib pajak seperti ini tidak ada masalah juga, kita akan bentuk sebagai suatu bagian daripada satuan kerja pemerintahan, tentunya yang paling rendah dalam tingkat desa. Begitu, Pak Samsudin. Jadi lebih jelas, ya, kawan pajak semuanya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yanto bagaimana pembagiannya atau macam-macam dari instansi pemerintah tersebut. Nah, mengenai sebelum langkah lebih jauh nih, Pak, ya, tentang konteks instansi pemerintah, mungkin kawan pajak kita refresh dulu bagaimana sih kewajiban perpajakan dari instansi pemerintah ini, Pak. Iya, baik, Pak Samsudin. Jadi ketika berganti tahun nanti tahun 2025, ya, insya Allah kita akan meluncurkan suatu paket aplikasi baru, ya, yang merupakan perbaikan daripada secara keseluruhan seluruh proses bisnis daripada Direktorat Jenderal Pajak akan berpindah kepada sistem yang terbaru yang disebut sebagai core tax, ya. Jadi core itu inti, tax itu pajak, ya. Jadi kira-kira inti daripada perpajakan tadi, ya, yang saat ini ada 21 proses bisnis akan mengalami pembaharuan, baik sistem maupun alat pendukungnya, termasuk aplikasinya, ya.
yang istilah bahasa Indonesia ini kita sebut sebagai PSIAP ya, atau pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan. Nah itu dalam bahasa sederhananya kita akan menyebut sebagai bahasa populer itu Kortek. Ya, siap. Tapi bahasa Indonesia itu adalah PSIAP, pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan. Ini melibatkan bukan hanya wajib pajak semata, tapi juga secara organisatoris melibatkan hampir secara keseluruhan daripada elemen daripada pegawai Direktorat Jenderal Pajak, termasuk perangkat-perangkat pendukungnya. Jadi pembaharuan sistem ini tidak hanya secara organisatoris semata, tapi juga alat pendukungnya berupa aplikasi maupun peralatan hardware yaitu komputer dan prosedur kerjanya yang akan memperbaiki seluruh sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu berupa pembaharuan sistem intinya yang kita perbaharui. Nah, ini tentunya sangat menarik sekali bahwa sistem yang akan kita bawa, yang akan kita sajikan kepada masyarakat dalam bentuk sistem administrasi perpajakan yang baru ini tentunya menggunakan teknologi-teknologi yang terbaru. Ya, bukan berarti teknologi lama itu tidak baik ya, tapi setiap masa itu ada teknologinya ya. Setiap teknologi itu ada masanya. Ya. Betul, Dengan demikian ketika teknologi yang lama akan kita tinggalkan, bukan berarti pada waktunya itu teknologi itu tidak baik atau tidak maju. Ya maju, cuman ketika tuntutan masyarakat, perkembangan teknologi ya, kemudian era digitalisasi yang demikian meluas ya, kemudian proses-proses yang bisnis yang lainnya semakin berkembang, tentu tuntutan zaman seperti ini harus direspon dengan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian Kortek ini memberikan suatu jawaban yang sangat baik menurut kami Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan dan tuntutan dari masyarakat tadi sehubungan dengan proses digitalisasi yang saat ini sangat meluas ya, sehingga pelayanan-pelayanan itu pun harus memberikan suatu kemajuan yang pesat kepada mereka, yang memudahkan, memuaskan, dan tentunya adalah menggunakan teknologi yang up to date. Nah ini kita perbarui dengan sistem yang ada di tempat kita ya, yang insya Allah nanti kayaknya di Januari 2025 akan segera kita luncurkan. Dan tentunya kita berharap ini memberikan suatu jawaban atas semua pertanyaan masyarakat yang selama ini melihat bahwa agak sedikit kesulitan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh para wajib pajak. Nah ini kita akan lihat nanti di 2025 pada bulan Januari, mudah-mudahan kita akan menggunakan sistem yang lebih canggih, lebih baru lagi yang akan menjawab seluruh tantangan daripada zaman ya, sehingga kita dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan kita itu lebih efektif dan efisien tentunya. Jadi kewajiban perpajakan instansi pemerintah tadi seperti daftar, bayar, lapor, itu semua menjadi lebih mudah Pak ya dengan adanya Kortek ini. Jadi istilahnya itu cost of compliance atau biaya kepatuhannya itu menjadi lebih rendah, seperti itu Pak. Inti dari Kortek ini dibangun seperti itu Pak. Iya, jadi salah satu teknologi itu kemanfaatannya itu adalah harus memenuhi 3 kriteria yang pada umumnya dalam rangka memanfaatkan teknologi. Yang pertama bahwa teknologi itu harus mempunyai kemanfaatan yang tinggi bagi sebuah institusi ya, atau bagi kita semua sebagai pemakai tentunya ya. Yang kedua adalah harus dapat menyajikan kemudahan. Jadi jangan ada teknologi malah justru membuat kesulitan. Ya, berarti bukan tujuan daripada pembaharuan teknologi. Mungkin adaptasi di awal itu Pak ya. ya. Namanya perpindahan tentunya harus ada beberapa penyesuaian ya. Kemudian yang ketiga adalah eliminasi ya. Artinya teknologi itu harus bisa mengeliminasi pekerjaan-pekerjaan yang selama ini misalkan clerical ya, atau redundant yang tumpang tindih yang dikerjakan di sini dikerjakan lagi di tempat lain oleh orang yang berbeda ya, atau oleh institusi yang sama oleh orang yang berbeda. Ini akan menjadi redundant, tumpang tindih jadinya ya. Jadi 2 kali atau 3 kali bahkan lebih dari itu kita ulang-ulang padahal pekerjaannya sama ya. Atau yang kita ketik itu aja tapi karena pihak yang lain yang membutuhkan berbeda ya, kita akan mengulang-ulang pekerjaannya. Nah ini hal yang paling utama daripada sebuah kemanfaatan teknologi adalah eliminasi pekerjaan-pekerjaan yang redundant seperti ini ya. Sehingga dengan adanya teknologi yang terbaru ini kita gunakan, maka pertama adalah kemanfaatan, yang kedua adalah kemudahan, dan yang terakhir akan mengeliminasi pekerjaan-pekerjaan yang selama ini redundant atau tumpang tindih yang dikerjakan secara berulang-ulang.
kemanfaatan, kemudahan dan mengeliminasi pekerjaan yang double input yang Iya. pengulangan seperti itu Pak ya. Betul, betul. Oke. Nah, jadi kawan pajak sangat menarik sekali penjelasan dari Pak Yanto tentang konteks ini, apalagi kita sangkut pautkan dengan instansi pemerintah. Nah, mungkin Bang, Kira-kira Pak Yanto, dari kan kita perlu perpindahan nih dari DJP online ke Cortex. Iya. Betul ya Pak Yanto ya. Kira-kira apa sih yang perlu disiapkan oleh dari si wajib pajak bendahara pemerintah instansi pemerintah ini, mulai dari untuk apa bisa mengakses akun Cortex mereka Pak Yanto? Ya sebenarnya sih bagi para wajib pajak instansi pemerintah, mereka itu boleh dikatakan tidak perlu menyiapkan apa-apa ya. Jadi yang butuh dipersiapkan oleh para wajib pajak instansi pemerintah adalah kesiapan mereka untuk segera berubah gitu. Siapan untuk berubah ya? Ya berubah, artinya ada sedikit teknologi yang akan diperkenalkan dan ada beberapa perubahan. Jadi artinya hanya membutuhkan suatu sikap keterbukaan dan kemampuan kita untuk cepat beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Nah ini kan manusiawi ya, ketika ada perubahan maka ada beberapa kesulitan-kesulitan pada waktu transformasi sistem tentunya ya. Ya bukan hanya sistem itu saja yang mungkin terjadi sedikit permasalahan, tapi permasalahan sumber daya manusia bisa saja terjadi ya. Tapi ini teknologi ini menjamin sebagaimana saya sampaikan tadi adanya suatu kemudahan ya. Ini bukan merupakan kesulitan, sehingga kita harus antusias bahwa ini karena tujuannya memberikan kemudahan. Dengan demikian segala sesuatunya kita harus menganggap itu sebagai suatu hal yang mudah. Dan ini memang mudah ketika para tester kita memanfaatkan teknologi ini, ternyata ini memberikan suatu kemudahan ya, kemanfaatan, kemudian mengeliminasi banyak sekali pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh para bendaharawan, khususnya instansi pemerintah ya, yang tumbang tindih, diulang-ulang, kemudian tidak up to date atau tidak valid dan segala sesuatunya. Maka ini akan menjadi kemudahan yang nyata bagi mereka dalam rangka turut membantu pemerintah untuk mensukseskan daripada pelaksanaan Cortex System yang akan segera kita luncurkan ini. Saya kira begitu. Baik Pak Yanto. Berarti kalau dari apa yang Pak Yanto sampaikan ini tadi, perubahan dari DJP online pindah ke Cortex ini sangat signifikan ya Pak Yanto ya. Betul. Perubahannya sangat signifikan dengan membawa kemudahan tadi Pak Yanto ya, dan juga mengurangi cost of compliance tadi ya. Iya, betul. Baik. Mungkin yang perlu diingat kawan pajak itu email, nomor telepon yang tercantum di DJP online. itu. Oh iya, karena betul. butuh istilahnya itu passwordnya itu di Update ya. Update. Nah, jadi kayak diperbarui. Jadi perlu mengingat atau mengetahui apa emailnya, apa nomor kontak, nomor handphonenya ya. Oh gitu. Yang nantinya akan dikirimkan email untuk update nomor passwordnya. Oh itu. Gitu ya. Betul sekali Pak Samsudin ya. Ya betul. Iya. Kemudian kalau kita bilang tadi kan semuanya nih Pak, kalau dari segi segi pembuatan bukti potong, pembuatan faktur pajak, apakah nanti kedepannya akan ada perbaikan juga, misalkan akan ada kemudahan seperti apa sih gitu untuk para wajib pajak Pak, pengguna pengguna Cortex ya, terutama instansi pemerintah ini Pak Yanto. Oh iya, jadi salah satu keunggulan daripada Cortex ini adalah menyatunya berbagai aplikasi yang selama ini tersebar di tempat yang berbeda-beda. Ya. Jadi ada e-bupot, ya e-bupot unifikasi, ya kemudian ada e-faktur, kemudian ada beberapa aplikasi yang lain yang selama ini terpisah dalam beberapa tempat yang mengakibatkan kita harus berpindah-pindah ketika kita ingin menggunakan daripada aplikasi tersebut ya. Nah di Cortex ini ya semuanya berada dalam satu wadah. Ya, itu kemudahan yang ditawarkan. Jadi kita single login aja jadinya. Nah, karena di dalam aplikasi daripada instansi pemerintah tersebut, Cortex instansi pemerintah, semua menu itu sudah ada di situ. Makanya di situ disebut sebagai 360 derajat overview wajib pajak. Artinya sebenarnya wajib pajak itu bisa melihat dirinya secara penuh 360 derajat.
Ya. Jadi semua sisi, semua kewajiban dan hak perpajakannya berada dalam satu menu. Ya. Apapun itu tentang selama ini yang terpecah-pecah, terpisah-pisah, ya akan berada dalam satu wadah, dalam single logic, ya. terintegrasi dalam satu sistem korteks yang membuat kita lebih mudah dalam rangka menjalankan kewajiban perpajakan. Cukup satu single login saja. Dengan demikian ketika kita masuk ke dalam sistem tersebut, maka apa yang menjadi kewajiban kita yang selama ini kita laksanakan, kita berada dalam satu wadah untuk dapat mengerjakan semuanya dalam sekali waktu, sekali login, ya. Dan tentunya kita tidak lagi harus mengingat-ingat selama ini, ya Samsudin, ya, wah ini apa saya apa ya, password saya apa ya, loginnya saya apa ya, yang bagaimana penggunaannya, ya. Ini di tahun 2025 dengan Cortex itu sudah tidak terjadi lagi, ya. Jadi kita tinggal mengingat satu user, ya, user ID, ya. Kemudian di dalamnya sudah kita manfaatkan fasilitas seluruh daripada kewajiban perpajakan tadi, aplikasinya yang selama ini terpencar-pencar, terpisah-pisah dalam tempat yang berbeda-beda, yang mungkin sedikit agak menyulitkan kita untuk mengingat, khususnya passwordnya, ya. Kita sering lupa tentunya, ya. Nah, ini di sistem ini sudah tidak terjadi lagi. Salah satu kelebihannya adalah itu integrasi dari seluruh aplikasi yang akan kita gunakan dalam satu wadah yang mumpuni untuk seluruh kewajiban dan haknya daripada wajib pajak, khususnya instansi pemerintah. Jadi nggak ada kekhususan lagi Pak, ya. Kalau selama ini ada khusus e-Bupot unifikasi instansi pemerintah, ada judul ininya, yang umum e-Bupot unifikasi, ataupun yang e-Bupot untuk PP pasal 21 ada yang khusus juga. Yang khusus, ya. Semua landing page-nya atau situsnya masuk di TPP TPP portal, ya. taxpayer portal. itu. Jadi lebih ringkas, lebih terintegrasi Pak, ya, untuk dan kemudahan wajib pajak. Kawan pajak sekalian, bahwa dengan sistem yang baru ini kita benar-benar hampir paperless, ya. Hampir Kemudian paperless, ya Pak, kita juga tidak membutuhkan tempat-tempat penyimpanan dokumen, ya, karena dokumennya semua serba elektronik, ya, dan itu disimpan di tempatnya kita di Direktorat Jenderal Pajak, ya, diadministrasikan dalam akun masing-masing wajib pajak dalam bentuk data secara elektronik. Jadi ini big data benar ini, ya. Tidak ada lagi kita harus ada formulir SPT, ya, ada formulir bukti pemotongan, ya, atau kita melakukan pencetakan, itu nyaris tidak ada lagi, ya. Jadi ketika akun-akun wajib pajak tadi, termasuk wajib pajak orang pribadi sebagai pekerja atau sebagai pegawai tetap atau sejenisnya dengan itu, ya, kemudian bendahara pemerintah tadi melakukan pembuatan bukti potong, ya. Bukti potong tadi akan langsung dikirim ke dalam akun daripada wajib pajak lawan transaksi. Kira-kira berapa lama itu Pak? Real time, ya, real time, ya, real time. Jadi ketika Bupot itu sudah disetujui, bukti potong sudah disetujui dan kita sudah submit, ya, istilahnya, ya, kita kirim, ya. Bersamaan dengan itu selain menyimpan di server kita, ya, itu akan bukti potong akan dikirim, ya, secara elektronik ke lawan transaksi kita. Jadi akan real time dengan demikian, ya. Jadi kita nggak perlu selama ini mencetak lagi, ya, kemudian wajib pajak oleh keperluan hilang dan segala sesuatunya harus datang ke wajib pajak instansi pemerintah untuk minta bukti potong. Itu sudah nggak ada lagi, ya. Diharapkan sudah nggak ada lagi. Iya, nggak ada lagi. Jadi termasuk yang pembuatan bukti potong A1, A2, ya, selama ini tahunan, ya. Itu kan menjadi kendala bagi kita dalam rangka menghambat penyampaian SPT tahunan, ya. Ini sudah tidak ada lagi, ya. Jadi benar-benar efisien ketika bendahara menerbitkan bukti potong A1 atau A2, ya, itu langsung akan dikirimkan ke wajib pajak. Dan itu menjadi data, ya, akan menjadi data bagi mereka dalam rangka untuk menyampaikan SPT tahunan. Dan itu bukan hanya bukti potong semata saja, tapi sudah pre-populated data. Artinya ketika wajib pajak, saya misalkan, ya, selaku pegawai kemudian dikirimkan bukti potong A2, itu secara datanya masuk ke saya, tapi akan menyertai data SPT tahunan saya. Dengan demikian seandainya saya itu hanya memiliki pekerjaan satu dan penghasilan saya berasal dari satu pemberi kerja, dari direktorat ini misalkan, ya, maka itu akan menjadi data bagi pembuatan SPT tahunan. Nah, data dalam SPT tahunan tadi kita tinggal mudah karena sudah masuk dengan sendirinya, kita tinggal klik-klik saja untuk menyampaikan SPT tahunan. Sangat membantu ini. Sangat membantu, ya Pak Yamto, ya. Sangat memudahkan untuk kita semua. Iya, ya. Jadi itu pun juga kalau dulu kan masih butuh
stempel, Iya, tanda betul. tangan. Sekarang sudah serba digital, jadi Oh, iya, tanda iya. tangan juga sudah tanda tangan elektronik. Sudah tanda tangan Iya, elektronik. jadi Iya. makanya by system udah kita terima itu udah sah Iya, secara betul. Tidak perlu stempel lagi nggak ya. perlu Ya, stempel lagi, sahnya. nggak perlu tanda tangan basah lagi. Bagaimana itu Bang Syed? Apakah itu akan aman gitu? Kalau kita lihat kan selama ini yang pakai stempel aja belum tentu aman gitu. Apakah dengan tanda tangan digital ini jadi lebih aman? Gimana Pak Yanto? Ya, tentunya masalah keamanan adalah sesuatu yang tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita kesampingkan, bahwa saat ini memang dengan berlakunya atau berlangsungnya kegiatan digitalisasi yang demikian masif ya, tidak tertutup kemungkinan adanya pemikiran-pemikiran anasir-anasir tertentu ya yang menginginkan kegagalan atau menginginkan atau ingin memanfaatkan itu sebagai peluang kejahatan ya. Jadi tanda tangan elektronik itu dijamin oleh lembaga tertentu yang memiliki kapabilitas yang bisa dipercaya dan bersertifikat tentunya. Dengan demikian apakah termasuk itu stempel, termasuk itu tanda tangan elektronik dan bentuk-bentuk pengesahan lain yang bersifat elektronik, pasti dijamin keamanannya oleh para pihak yang tentunya juga merupakan pertaruhan kita juga ini kalau masih juga terjadi penipuan, pemalsuan yang marak selama ini ya. Tapi itu akan sangat sulit sekali lah karena ini merupakan suatu jaminan yang merupakan merupakan suatu hal yang sangat tidak mungkin untuk dilakukan kejahatan-kejahatan oleh karena kita menggunakan data-data tersebut dengan memanfaatkan sertifikat maupun tanda tangan elektronik yang meluas saat ini penggunaannya. Tentunya juga namanya kejahatan itu biasanya akan seiring dengan kemajuan zaman ya, kemudian mereka akan dalam perkembangan juga mungkin akan menemukan celah-celah juga ya untuk membuat atau menipu masyarakat dan seterusnya. Jadi apapun ceritanya ke depan para wajib pajak tetap harus waspada dan hati-hati juga. Kalau ada diindikasikan atau melihat sesuatu itu agak janggal tentunya ya bisa memberitahu kepada kami atau diskusi dengan kami untuk mendapatkan validitas daripada kebenaran informasi tersebut. Saya kira begitu. Baik, super sekali Pak Yanto ya, Pak Udin ya. Iya, jadi Aduh. mungkin kawan pajak ini sangat antusias ini Pak menyambut Kautex terutama instansi pemerintah. Nah, namanya aplikasi nih Pak, apakah selama ini mungkin kawan pajak telah mendapatkan informasi tentang edukasi Kautex yang diadakan oleh masing-masing kantor baik Masing-masing KPP ya. maupun Kanwil. Tapi yang untuk instansi pemerintah agaknya masih kurang. Ini apakah nanti ada edukasi serupa khusus untuk instansi pemerintah ini Pak? Ya betul Pak Samsudin. Jadi khususnya KPP dan Kanwil saat ini sudah melakukan koordinasi ya. Jadi kami berkoordinasi dengan KPP, berkolaborasi juga ya. Dan tentunya tim teknis yang ada di sini baik maupun di Kanwil, di KPP maupun di pusat sudah saling berkoordinasi ya. Ya insya Allah untuk KPP sepertinya sudah ada pendahuluan untuk edukasi ya. Tapi di Kanwil akan dilaksanakan mungkin sekitar tanggal 11 kalau tidak salah saya. Jadi para wajib pajak bendahara atau instansi pemerintah akan diundang untuk pelatihan ya di Kanwil ini ya. Tentunya akan mengundang juga teman-teman dari KPP karena sebenarnya instansi pemerintah ini kan wajib pajaknya KPP ya. Jadi Kanwil itu selaku pembina akan melakukan perbantuan dalam beberapa hal ketika di KPP mungkin banyak kesibukan atau hal-hal yang lain yang membuat ini tidak terselenggara dengan tepat waktu ya karena bendahara pemerintah, kementerian maupun lembaga ini adalah suatu agen daripada APBN maupun APBD dalam rangka pembelanjaan dana daripada pemerintah yang notabene akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah ini tentunya akan sangat berbahaya ya, akan mengganggu peredaran pergerakan ekonomi seandainya belanja-belanja pemerintah ini khususnya belanja pegawai ya. Ini bisa mengganggu pergerakan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi apabila ini tidak terlaksana dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah ini di awal Januari nanti mereka akan segera memanfaatkan ini, tapi
teman-teman bendahara pemerintah, instansi pemerintah tidak usah takut karena beberapa hal yang kami lakukan testing terhadap aplikasi ini ternyata sangat mudah sekali ya. Dengan demikian kewajiban-kewajiban yang selama ini dipandang sulit ya, membutuhkan banyak hal untuk dapat mengerjakannya, termasuk pengetahuan, sepertinya sirna oleh datangnya Kortek ini. Jadi akan mudah sekali teman-teman sekalian nanti khususnya instansi pemerintah dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Begitu Pak. Iya, yang pasti jangan takut, jangan khawatir kawan pajak. Khusus untuk instansi pemerintah ada juga nih edukasi Kautex untuk mengenal menu-menu aplikasi Kautex supaya kawan pajak semuanya pada saat implementasi penuh Kautex udah terbiasa dengan menu maupun menjalankan kewajiban perpajakannya baik yang pasal 21, PPN ataupun yang unifikasi seperti itu ya Bang. Iya. Sudah familiar semua ya Pak ya kedepannya ya, itu dengan tujuannya. mencoba kelas pajak ini. Nah, kira-kira Pak ada harapan yang mau disampaikan Pak terkait dengan penerapan Kortex instansi pemerintah ini Pak? Oh ya, jadi begini Pak Susilo. Sehubungan dengan pelaksanaan Kortek ini diatur dalam peraturan presiden. Peraturan presiden ya, Iya, berarti udah paling tinggi lah Pak ya kita bilang ya. Tentunya ini karena diatur dalam peraturan presiden, ini akan diharapkan mengatasi beberapa hal yang selama ini menjadi kendala dalam pelaksanaan berbagai aplikasi yang diluncurkan oleh kementerian maupun lembaga. Artinya ini aplikasi ini memang secara sistem akan berkolaborasi dengan aplikasi-aplikasi lain yang selama ini dimanfaatkan oleh para pihak. Misalkan mitra kita yang di Direktorat Jenderal Anggaran ya, atau di tempat-tempat lain yang boleh dikatakan sebagai terdampak oleh sistem. Dan ini sudah kita manajemen sejak setahun yang lalu, jadi kita sudah koordinasi dengan para pihak yang terdampak oleh aplikasi ini sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan aplikasi yang akan segera kita luncurkan ini. Dan ini tentunya beberapa hal yang sebagaimana saya sampaikan tadi akan mungkin mengalami sedikit kendala oleh karena beberapa penyesuaian, tapi harapan kami tentunya aplikasi ini harus didukung karena ini merupakan suatu, dalam pandangan saya pribadi ya, ini merupakan suatu legasi yang sempurna dari sebuah sistem perpajakan ya. Kortek adalah masa depan kita. Dengan demikian Kortek ini harus kita sambut dan kita songsong sebagai suatu aplikasi yang benar-benar memberikan suatu kemudahan bagi masyarakat termasuk instansi pemerintah dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, sehingga dengan terpenuhinya beberapa kemudahan-kemudahan yang saat ini dipandang agak sulit dilaksanakan dengan aplikasi yang lama, maka kendalanya akan hilang, maka compliance akan meningkat. Dengan demikian pendapatan negara atau penerimaan negara yang berasal dari kolektivitas perpajakan yang dilakukan oleh para bendahara pemerintah, instansi pemerintah ini dapat terkumpul dengan sebaik-baiknya dan optimal hasilnya. Dengan demikian kita akan turut serta membangun negara ini melalui perpajakan yang berhasil kita kumpulkan dari kegiatan bendahara instansi pemerintah. Saya kira begitu Pak. Siap, terima kasih Pak Yamto. Penjelasannya Luar biasa ya, komprehensif, mendetail ya, dan menyeluruh ya kita bilang ya. Ini membuat kita jadi lebih semangat untuk menyongsong implementasi Kautex di tahun 2025 ya. Betul sekali Pak Udin ya. Baik Pak Udin, mungkin karena waktu juga yang memisahkan kita ya. Mungkin terima kasih Pak Yamto Ya, atas sama-sama. seluruh penjelasannya dari awal hingga sekarang. Kemudian kita akan menutup ya Bang Udin ya. Baik kawan pajak semua, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yamto bahwa Kortek ini nanti kedepannya akan memberikan kemudahan, juga kemudian terintegrasi, kemudian juga dijamin keamanannya. Baik, mari kita song-song bersama-sama Kortex di Januari 2025. Sampai jumpa kembali di Potex Kanwil DJP Kepulauan Riau pada episode selanjutnya.